Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang beli iPhone XR untuk 2024. Apakah masih cukup layak beli iPhone XR untuk tahun 2024? Dimana iPhone XR adalah seri iPhone yang dirilis di tahun 2018. Dan sekarang sudah tahun 2023 di akhir tahun, yang artinya iPhone ini sudah berusia 5 tahunan. Dan apakah masih bagus beli iPhone ini? Ya, kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini, di mana iPhone XR ini adalah seri base model dari iPhone XS. Kalau untuk Pro seriesnya adalah iPhone XS dan juga iPhone XS Max. Dan untuk versi base modelnya adalah iPhone XR ini. Dan iPhone XR ini lebih laris dibandingkan iPhone Pro modelnya. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari desain dan juga layarnya, di mana untuk iPhone XR ini secara desain ya secara bentukan sama seperti halnya iPhone 11. Kalau kalian tahu, iPhone 11 bentukannya juga mirip banget dengan iPhone XR, di mana untuk bagian depan belakang sudah menggunakan material kaca sehingga sudah menggunakan atau sudah support untuk wireless charging. Dan untuk tipe layarnya pada iPhone XR ini masih menggunakan layar tipe Liquid Retina IPS LCD dengan 625 nits dengan diagonal 6,1 inch. Dan ukuran ini jadi standar iPhone base model sampai iPhone 15 sekarang ini. Dan iPhone XR ini cukup banyak yang minat karena memang sangat mudah sekali untuk menemukan custom housing dari iPhone XR ini. Untuk jadi iPhone 12 Pro, 13 Pro, ataupun iPhone 14 Pro sangat mudah banget karena banyak yang jual untuk housing atau custom housing untuk iPhone XR ini. Kemudian untuk yang kedua adalah dari performa dan kameranya, di mana iPhone XR ini secara performa memang sudah ketinggalan karena memang keluaran tahun 2018 menggunakan chipset Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer hexa-core 2.5 GHz Vortex Apple GPU 4 core graphics. Dan untuk RAM-nya ini masih 3 GB. Dan untuk pilihan storage-nya yang paling kecil 64 GB, menengah 128, dan juga yang paling besar 256 GB. Dan tentunya untuk pemakaian sehari-hari saya rasa masih cukup dan masih bisa untuk sosial media, chattingan, ataupun hal lainnya cukup lancar dan cukup tidak nge-lag seperti halnya HP Android yang kalau pakai RAM 3 GB pastinya sudah cukup nge-lag untuk pemakaian sehari-hari dan cukup banyak aktivitas. Dan untuk kameranya, iPhone XR ini masih dibekali dengan kamera utama satu lensa saja, yakni dibekali dengan lensa wide saja, berukuran 1.8 dan sudah mendukung untuk quad LED dual tone flash dan sudah mendukung fitur HDR, dan untuk perekaman videonya juga bisa sampai 4K 60 fps. Cuman agak sedikit ngezoom ya. Dan sudah mendukung untuk HDR stereo sound recorder. Kemudian untuk kamera depannya atau selfie kameranya masih menggunakan ukuran 7 megapiksel 2.2 HDR dan bisa merekam Full HD 60 fps. Jadi saya rasa untuk kamera depannya ini ya cukup untuk ambil foto ataupun video. Bisa dibilang bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Jadi untuk secara performa dan juga kamera, iPhone XR ini masih bisa banget lah untuk pemakaian sehari-hari. Bisa dikatakan kategori bagus tapi tidak terlalu bagus ya, bagus aja. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah dari sisi fitur dan update iOS-nya. Dimana untuk fiturnya iPhone XR ini ya masih standar. Sudah support untuk Face ID pastinya, sudah mendukung untuk Power Delivery 2.0 yang bisa ngecas 50% dalam 30 menit dan sudah mendukung untuk fast charging dan juga wireless charging. Kemudian untuk fitur dual SIM juga sudah disupport pada iPhone XR ini. Karena seri iPhone XR ataupun iPhone XS itu adalah seri iPhone pertama yang mendukung untuk dual SIM pada iPhone. Kemudian untuk update iOS-nya, iPhone XR ini dirilis di tahun 2018 yang artinya menggunakan chipset Apple A12 Bionic, yang berarti pada saat dirilis iPhone XR, iPhone XS menggunakan iOS versi 12. Tinggal tambah 5 saja dapatnya iOS versi 17. Yang kemungkinan besar iPhone XR, iPhone XS itu mentok di iOS versi 17 yang dirilis di tahun 2023 tahun ini. Dan kemungkinan besar di tahun 2024 tidak lagi kebagian update iOS terbaru karena memang kebanyakan iPhone didukung selama 5 tahun atau selama 5 kali update. Kalau memang dapat update lagi di tahun 2024 ya syukur-syukur kalian bisa menikmati update iOS terbaru yang tentunya bisa membawa fitur baru.
Tapi kalau nggak dapat ya tentunya cukuplah iOS 17 untuk pemakaian standar harian yang tentunya masih bisa menemani kalian untuk sehari-hari. Kemudian untuk hal yang kelima adalah dari sisi harganya. iPhone XR ini dibanderol dengan harga 3-5 juta rupiah, tergantung kondisi dan juga tergantung X garansi mana. Kalau saya boleh saran sih lebih baik kalian ambil yang X resmi Indonesia saja. Untuk harganya paling rendah mungkin di angka 3 jutaan sampai 4 jutaan untuk kapasitas 64 GB dan di angka 4-5 jutaan itu untuk kapasitas 128 atau 256 GB. Tinggal sesuaikan saja dengan budget kalian, saran saja pilih yang iPhone resmi Indonesia supaya kalian tidak ketar-ketir dengan yang namanya blokir IMEI, karena memang blokir IMEI ini cukup meresahkan, karena kalau kita sudah kena blokir IMEI ya alamat nggak bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Mungkin solusi satu-satunya adalah kita harus jalan-jalan ke luar negeri dan balik bawa iPhone XR-nya tadi dan kita daftarin di database Bea Cukai dan juga bayar pajaknya supaya IMEI-nya terdaftar dan bisa digunakan lagi di Indonesia. Ataupun kalau nembak IMEI ya tentunya nggak bisa permanen, itu aja. Jadi kesimpulannya iPhone XR ini saya rasa sudah nggak worth it kalau yang kalian cari itu adalah dari segi fitur, karena memang tahun depan di tahun 2024 artinya ada iPhone baru dan juga iOS baru yang tentunya akan membawa fitur baru pada iOS-nya. Dan kalau kalian memang ngejarnya update iOS, tentunya iPhone XR ini kurang worth it buat kalian ambil. Tapi overall untuk pemakaian normal keseharian masih bisa banget dibilang cukup dan masih enak untuk penggunaan sehari-hari, chattingan, sosmed, kerjaan, dan lain sebagainya masih bisa berjalan dengan baik, baik untuk multitasking ataupun untuk sekedar main game ringan-ringan. Tentunya iPhone XR ini masih bisa banget. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Mas Nang. Bye-bye.